Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Rizka Herani Saenong, SPDV, MKes FINSDV, yang praktek di Poliklinik Dermatologi, Venerologi, Estetika di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur, Pondok Kopi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang sedang hangat, yaitu penyakit monkeypox atau dikenal juga sebagai cacar monyet. Cacar monyet adalah penyakit infeksi akibat monkeypox virus atau MPXV yang termasuk dalam genus Orthopoxvirus yang merupakan bagian dari keluarga Poxviridae yang mirip dengan virus penyebab smallpox. Penularan penyakit ini diketahui melalui binatang atau dikenal sebagai zoonosis yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia, di mana sumber utamanya adalah hewan pengerat dan primata seperti tikus, monyet, atau tupai yang terinfeksi. Kasus cacar monyet pertama pada manusia diketahui terjadi pada tahun 1970 di Republik Kongo, Afrika Tengah, dan sejak saat itu cacar monyet dilaporkan pada orang-orang di beberapa negara di Afrika maupun luar Afrika terkait dengan perjalanan internasional atau kegiatan hewan impor. WHO atau Badan Kesehatan Dunia telah menetapkan penyakit cacar monyet sebagai darurat kesehatan dunia pada 14 Agustus 2024. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 88 kasus cacar monyet di Indonesia sejak tahun 2022 hingga 2024. Sekilas gejala cacar monyet mirip dengan gejala cacar air. Namun, pada cacar monyet akan muncul keluhan kelenjar getah bening yang membengkak di tubuh. Selain itu, gejala cacar monyet juga dibagi dalam dua kategori, yaitu melalui fase prodromal atau fase awal yang ditandai dengan demam, sakit kepala, dan nyeri otot, yang kemudian akan berlanjut ke fase erupsi pada 1-3 hari kemudian yang ditandai dengan munculnya ruam di kulit. Penularan kepada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan hewan ataupun manusia yang terinfeksi, atau bisa juga melalui benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Virus akan masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang luka atau terbuka, walaupun luka tersebut tidak terlihat. Bisa juga penularan ini melalui saluran pernafasan atau selaput lendir seperti mata, hidung, atau mulut. Di negara endemis, Mpox kemungkinan bersirkulasi antar hewan mamalia dengan sesekali menyebar ke manusia. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran dari hewan yang terinfeksi atau bahkan dari pengolah daging hewan. Negara endemis, Mpox kemungkinan bersirkulasi antara hewan mamalia dengan sesekali menyebar ke manusia. Penularan ke manusia dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran dari hewan terinfeksi, mengolah daging hewan liar, kontak langsung atau tidak langsung dengan cairan tubuh atau bahan yang terkontaminasi. Penularan Mpox juga bisa terjadi dari manusia ke manusia. Penularan dapat terjadi melalui kontak erat dengan seseorang melalui cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi, kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi, atau bahkan dari droplet. Penularan melalui droplet ini biasanya membutuhkan kontak erat yang lama, sehingga anggota keluarga yang tinggal serumah atau kontak erat dengan kasus beresiko lebih besar untuk tertular. Ruam, cairan tubuh seperti cairan pada lesi, nanah, atau darah dari lesi kulit dan koreng ini juga bisa sangat menular. Begitu juga dengan pakaian, tempat tidur, handuk, atau peralatan makan, piring yang telah terkontaminasi virus dari orang yang terinfeksi juga dapat menulari orang lain. Mpox dapat menyebar melalui kontak langsung kulit ke kulit atau membran mukosa, termasuk saat berhubungan seks, baik saat berciuman, sentuhan, seks oral, atau penetrasi dengan seseorang yang memiliki gejala. Ruam kadang-kadang ditemukan pada alat kelamin dan mulut yang kemungkinan berkontribusi terhadap penularan selama kontak seksual. Kontak mulut ke kulit dapat menyebabkan penularan jika terdapat lesi di kulit atau mulut. Hindari melakukan kontak dengan siapapun yang memiliki gejala. Namun, ditemukannya deteksi virus dalam air mani dan swab rektal dari pasien terinfeksi telah membuktikan bahwa Mpox dapat ditularkan melalui aktivitas seksual. Penularan juga dapat terjadi melalui plasenta dari ibu ke janin yang dapat menyebabkan Mpox bawaan, atau kontak erat selama dan setelah kelahiran. Belum diketahui pasti apakah infeksi dapat menyebar melalui cairan ketuban, ASI, atau darah. Masih diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami resiko ini. Masa penularan dapat bervariasi, namun pada umumnya masa penularan dimulai saat onset munculnya gejala hingga krusta mengelupas dan lapisan kulit baru terbentuk, biasanya sekitar 2-4 minggu. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa pasien dapat menularkan sebelum onset gejala atau presimptomatik
namun bukti ini pun masih terus dikaji. Masa inkubasi atau interval dari infeksi sampai timbulnya gejala Mpox biasanya berlangsung sekitar 6-13 hari atau bahkan hingga 21 hari. Di mana masa infeksi ini dibagi dalam 2 fase, yaitu 1 fase akut atau prodromal. Ini adalah merupakan fase awal berlangsung sekitar 0-5 hari, berupa demam, sakit kepala hebat, limfadenopati berupa pembengkakan kelenjar getah bening yang ini merupakan ciri khas dari kasus Mpox, juga bisa disertai dengan nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan yang terus-menerus. Limfadenopati ini dapat dirasakan di leher, ketiak, atau selangkangan, dan lipatan paha. Limfadenopati ini bisa bersifat lokal atau generalisata, dan juga bisa unilateral atau bilateral. Keluhan lain juga bisa disertai dengan gejala pernafasan, misalnya sakit tenggorokan, hidung tersumbat, atau batuk juga bisa terjadi. Selanjutnya, fase kedua adalah fase erupsi, yaitu sekitar 1-3 hari setelah timbul demam, berupa munculnya ruam atau lesi pada kulit, di mana terlihat lesi yang kenyal, dalam, berbatas tegas, dan sering mengalami umbilikasi, menyerupai titik di atas lesi. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai fase erupsi ini menghilang dan rontok dan memasuki fase konvalesen atau penyembuhan. Meskipun gambaran klinis pada wabah tahun 2022 umumnya menunjukkan gejala ringan, namun penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian, terutama pada anak-anak, wanita hamil, dan orang dengan gangguan sistem imun. Hal tersebut dikaitkan dengan tingkat paparan virus, status imunitas pasien, dan juga tingkat keparahan komplikasi, di mana komplikasi ini meliputi infeksi sekunder, pneumonia, ensefalitis, infeksi kornea, hingga hilangnya penglihatan. Dalam diagnosis kasus Mpox, perlu mempertimbangkan manifestasi klinis, epidemiologi, dan pemeriksaan laboratorium. Secara klinis, diagnosis banding Mpox mirip dengan penyakit dengan ruam lainnya seperti smallpox. Meskipun saat ini smallpox sudah dieradikasi, penyakit lain seperti cacar air atau varicella, campak, infeksi kulit akibat bakteri, kudis, sifilis, dan juga alergi. Limfadenopati selama fase prodromal dapat menjadi gambaran klinis khas untuk membedakan penyakit Mpox dengan penyakit cacar lain yang serupa seperti smallpox, cacar air atau varicella, dan lain-lain. Kasus yang memenuhi kriteria suspek atau probable Mpox hanya dapat dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium, diantaranya menggunakan uji polimerase chain reaction atau PCR dan atau sequencing. Belum ada pengobatan yang spesifik untuk infeksi MPXV. Terdapat antivirus yang telah dikembangkan untuk pasien cacar atau smallpox yang juga ternyata bermanfaat untuk melawan Mpox. Pengobatan simptomatis dan suportif bisa diberikan untuk meringankan keluhan yang muncul. Vaksin yang digunakan selama program pemberantasan cacar atau smallpox berpotensi memberikan perlindungan terhadap Mpox. Vaksin baru yang dikembangkan untuk smallpox telah disetujui pada tahun 2019 untuk digunakan dalam mencegah Mpox, namun ketersediaan secara global masih terbatas. Dan berdasarkan WHO per 24 Agustus 2022, terdapat dua strategi pemberian vaksin Mpox, yaitu 1. Primary Preventive atau Pre-Exposure Vaccination (PPV) yang diberikan pada individu yang masuk kriteria berisiko tinggi terpapar virus Mpox, seperti seseorang dengan perilaku seksual dengan pasangan lebih dari 1, tenaga kesehatan yang beresiko tinggi terpapar, tugas laboratorium yang memeriksa orthopoxvirus atau MPXV, petugas yang melakukan upaya pengendalian, termasuk petugas yang melakukan penyelidikan epidemiologi. Yang kedua, Post-Exposure Preventive Vaccination atau PEPV yang diberikan pada kontak erat dalam waktu 4 hari sejak paparan atau maksimal sampai dengan 14 hari dengan catatan tidak ada gejala yang muncul. Vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah munculnya gejala atau meminimalkan keparahan penyakit. Ketentuan lebih lanjut penggunaan vaksinasi di Indonesia tentang hal ini masih akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan cara mengurangi resiko penularan bagi pelaku perjalanan negara endemis, utamanya penularan dari hewan ke manusia dengan cara hindari kontak langsung atau provokasi hewan penular Mpox yang diduga terinfeksi Mpox seperti hewan pengerat atau primata. Kemudian juga hindari mengkonsumsi atau menangani daging yang diburu dari hewan liar. Biasakan mengkonsumsi daging yang sudah dimasak dengan benar. Gunakan APD lengkap saat menangani hewan terinfeksi. Dan pelaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah terjangkit,
segera memeriksakan dirinya jika mengalami gejala dan menginformasikan riwayat perjalanannya. Selanjutnya, untuk mengurangi resiko penularan di negara non-endemis yang utamanya penularan dari manusia ke manusia dengan cara siapapun yang memenuhi kriteria suspek atau probable atau konfirmasi harus diisolasi dan dipantau sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Selanjutnya, saat menjalani isolasi mandiri, pasien dan keluarga yang merawat perlu memastikan menerapkan tata cara PPI. Dan tenaga kesehatan yang merawat kasus harus menerapkan PPI termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Dan orang-orang yang mengalami gejala mengarah kepada Mpox tidak boleh menghadiri acara, pesta, atau pertemuan yang ramai. Lakukan seks yang aman dengan membatasi jumlah pasangan seks. Selanjutnya, untuk mengurangi kepanikan dan stigmatisasi, Mpox umumnya bergejala ringan dan sembuh dalam 3-4 minggu tergantung imunitas penderita. Semua orang yang beresiko untuk dapat tertular dan menularkan Mpox tidak terbatas pada kelompok tertentu. Dan dukungan psikososial dapat diberikan untuk penderita selama perawatan dan setelah keluar dari ruang isolasi. Jika seseorang mengalami ruam disertai dengan demam atau sakit, mereka harus segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan setempat, termasuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan tentang Mpox atau cacar monyet. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah. Amin. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.